Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Penulis skenario Pengabdi Setan 2 Komodium, Mas Bang Joko Anwar. Bang, sekarang Bang dipilih ada 5 mic, bebas. Mau pakai 5 juga nggak apa-apa, biar surround nggak apa-apa. Jangan dulu. Sebentar, ini aja. Gampang. Enggak. Terima kasih teman-teman semua, selamat datang di special announcement Pengabdi Setan 2. Sebelumnya aku mau umumin semua yang hadir di sini, teman-teman media, Pengabdi Setan 2 kita undang langsung untuk nanti hadir tanggal 2 Agustus untuk menghadiri screening Pengabdi Setan 2 Komedian. Jadi semuanya diundang, akan bisa nonton pertama kali ya, nonton film kita Pengabdi Setan 2 yang sudah lama kita nanti-nantikan bareng. Sebelumnya aku mau cerita dulu bahwa horor adalah kekuatan soft power kita. Horor adalah sesuatu yang kita miliki di Indonesia. Negara lain mereka punya kekuatan pop culture yang banyak, luar biasa. Mereka bisa membuat assessment terhadap apa yang mereka punya. Ada yang menggunakan boyband sebagai kekuatan pop culture mereka. Mereka ekspor. Ada yang memiliki serial drama. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari banyak sekali kultur. Mereka beragam, kita beragam sekali kultur. Dan setiap dari kultur ini membawa mitologi, folklore, cerita horor masing-masing. Karakter horor kita itu puluhan jumlahnya. Terakhir saya membuat inventarisasi untuk sebuah proyek, itu jumlahnya lebih dari 50 karakter horor. Jadi kita memiliki lebih dari 50 setan, teman-teman. Itu tidak termasuk politikus korup. Jadi banyak sekali kita karakter horor, karakter setan. Ini adalah kekuatan kita. Kalau dikembangkan dengan baik, bisa menjadi sesuatu yang kita ekspor. Kalau dikembangkan dengan baik, ini bisa menjadi kekuatan soft power kita. Inilah misi kami. Kita bisa menjadikan horor menjadi kekuatan kita. Film adalah wadah untuk bisa kita jadikan showcase untuk kita jual kepustakaan horor kita, kepustakaan karakter horor kita. Pengabdi Setan yang pertama berhasil bukan saja sebagai film horor terlaris pada tahun itu 2017, tapi juga film Indonesia terlaris pada saat itu. Tapi selain berhasil menjadi film yang sukses secara komersial, berhasil juga sebagai film yang berhasil secara kritikal. Mendapatkan nominasi 13 Piala Citra dan memenangkan 7 diantaranya, dan juga mendapatkan accolades atau penghargaan dari banyak sekali festival internasional dan memenangkan beberapa awards dari berbagai berbagai festival internasional bergengsi dari berbagai negara di 5 benua. Dan berhasil juga memecahkan rekor atau mendapatkan tangga box office di berbagai negara dari mulai Malaysia, Hong Kong, Thailand sampai Meksiko. Pengabdi Setan kedua kami buat tidak terburu-buru, kami buat untuk menjadikan kepustakaan horor Indonesia mendapatkan tempat yang layak sebagai kekuatan soft power kita, sebagai kekuatan pop culture. Setelah kami kerjakan selama 2 tahun, kami juga ingin memberikan sesuatu yang lebih kepada penonton. Kami ingin step up the game, bukan hanya sekedar film horor yang kami tampilkan dalam bioskop yang biasa. Kami juga ingin memberikannya sebagai sesuatu pengalaman sinematik yang lebih. Dan pengalaman yang lebih itu adalah dalam suatu bentuk tontonan dalam format yang lebih dari sekedar bioskop biasa. Dan kita akan menyaksikan bentuk itu sekarang. Indonesia yang mengalami proses IMAX dan akan
akan bisa dinikmati di seluruh Indonesia di bioskop IMAX. Jadi melalui proses IMAX. Dan mana Kak Delinda, ada di mana ya Kak Delinda? Kakak? Oke, ya. Dan ada satu pengumuman penting juga, karena sudah banyak teman-teman di sini dan di luar sana yang sudah lama menunggu Pengabdi Setan 2. Jadi kami coba dimatikan aja lampu sorot ini biar bisa dilihat sama teman-teman bagaimana poster IMAX-nya. Nah, ini adalah poster IMAX kita teman-teman. Karena sudah lama yang menunggu film Pengabdi Setan 2, Pengabdi Setan 2 Comedian akan bisa dinikmati di IMAX seluruh Indonesia tanggal 30 Juli hari Sabtu ini teman-teman. Bukan cuma itu, tiket presale-nya sudah bisa dibeli sekarang. Tiketnya sudah bisa dibeli sekarang. Langsung di-tweet Untuk mendengar lebih lanjut bagaimana film Pengabdi Setan 2 Comedian bisa terpilih sebagai film Indonesia pertama yang mendapatkan treatment spesial teknologi IMAX, bahkan pertama di Asia Tenggara. Saya akan mengundang tamu spesial kita, Mr. Pritam Daniel, yang jauh-jauh datang dari luar. Beliau adalah Vice President IMAX untuk Australia, Selandia Baru, dan India untuk membicarakan tentang IMAX dan Pengabdi Setan 2 Comedian. Dipersilakan please, Mr. Pritam Daniel, dipersilakan. Tepuk tangan teman-teman semua. Yes, this is Mr. Pritam Daniel from IMAX, India, Southeast Asia, Australia, and New Zealand. Good afternoon, everyone. First of all, I apologize, I can't speak in Bahasa, so please put up with my English. To start with, I'd first like to thank our partners Cinema 21 and Rapi Films, Joko Anwar, to have me here in celebrating and announcing the first Indonesian film to be released on IMAX. From a Indonesian history of film, and this is a key milestone because there hasn't been any other film that's ever had an IMAX release, and it actually puts, I think, the Indonesian film onto a global platform. So congratulations and fantastic job by everyone here. For some of you who may not know what IMAX is, we've created a global network of premium cinemas that spans across 80 countries. We recently launched the new state-of-the-art laser projection system, and the sound that goes along with it is something that is exclusive to IMAX, and that's the experience you had today with the trailer. So our partners, Cinema 21, have worked with this, with us at the forefront of this technology to offer it to the people of Indonesia. In terms of the film itself, IMAX not just works towards improving the way the movie is shown, but we also work towards how it's created. So it's given us, we work with sort of filmmakers around the world, and now with talents like Joko Anwar and Rapi Films, to work with them on their ideology and see how that movie is being presented to the audience the way they intend to present their content. So we missed the boat, shall we say, on the Satan Slave 1. And as a global company, we're looking at constantly on what kind of movies we can release on IMAX screens. And Satan Slave 2 sort of fit the sort of canvas, the IMAX canvas perfectly, and so we made the choice to go ahead with this film.
So what you'll witness today is the movie itself has been taken through our proprietary digital remastering technology, also referred to as DMR. So what it actually does is it takes every frame of the film and enhances it for clarity, for details, to take best advantage of the IMAX technology, the IMAX geometry, and the viewing experience that IMAX offers. So it also sort of enhances the content, like I said, the way the filmmaker wants to present it. So thank you so much for all coming over here and working with us on this. It's truly a historical moment. The way I see it is the launch. Oleh Bapak Pritam Daniel bahwa bisa dibilang IMAX juga bangga jadi bagian dari sejarah perfilman Indonesia, di mana menjadi bagian di mana Indonesia akhirnya memiliki, tidak hanya Indonesia tapi juga di Asia Tenggara memiliki satu film yang akhirnya bisa digitally mastered menjadi IMAX, dan juga dengan teknologi digital yang dimiliki oleh IMAX juga tentunya akan membantu memperkuat, mengenhance dan juga makin menampilkan seluruh kelebihan cerita maupun teknis yang dimiliki ataupun visual ataupun tentunya ide-ide impian dari seorang director ataupun filmmakers untuk membuat filmnya menjadi lebih menarik untuk ditampilkan dan dinikmati oleh para penontonnya. Oke, saatnya Bang Joko udah bersama kita, Mr. Pritam sudah bersama kita juga, dan nampaknya saya juga akan kembali mengundang mereka-mereka, tidak hanya cast tapi juga filmmakers yang sibuk dan juga memiliki tentunya kontribusi yang luar biasa di sequel dari Pengabdi Setan ini, yaitu Pengabdi Setan 2 Communion. Untuk itu saya akan minta untuk bergabung bersama saya dan juga bergabung dengan Bang Joko dan juga Mr. Pritam Dani di depan. Kami panggil Bapak Suni Samtani, berikan pertanyaan untuk Bapak Suni Samtani. Berikutnya juga Mbak Tia Hasibuan. Kemudian juga di OP kita Bang Ical Tanjung. Tepuk tangan juga buat Bang Ical Tanjung. Kemudian inilah para pemeran dari film Pengabdi Setan 2 Communion. Tepuk tangan untuk Tara Basro. Kemudian Andy Arbian. Kemudian juga Nazar Anus. Ada Ratu Felicia. Dan last but not least, Egi Fadli. Tepuk tangan untuk para cast dan juga filmmakers dari Pengabdi Setan 2 Communion. Mari bergabung sama-sama, mungkin karena keterbatasan tempat duduk dan juga mic, ada beberapa yang mungkin bergabung sama saya berdiri, nggak apa-apa. Silakan bersama-sama. Oke? Siapa lagi mungkin mau duduk di sini? Silakan, ada yang kosong. Silakan. Mr. Pritam, you wanna sit? Wanna have sit? Oke. Pak Sunil mungkin silakan duduk, Bapak di paling ujung sebelah kanan, silakan. Oke, nanti juga buat rekan-rekan media juga kami berikan kesempatan pengen nanya-nanya, silakan. Tapi sekali lagi karena ini berhubungan dengan satu hal yang istimewa dari Pengabdi Setan 2 Communion, yaitu akhirnya menjadi satu film di Indonesia dan juga terutama di Asia Tenggara yang menjadi film yang dengan teknologi IMAX. Jadi pertanyaannya pun kami harapkan, kami mohon kepada rekan-rekan media yang berhubungan dengan teknologi dari film ini, terutama dengan teknologi IMAX. Kalau soal ceritanya nanti kita ketemu lagi tanggal 2 Agustus ya, pada saat kita Gala Conference. Baiklah, Bang Joko, mungkin ini juga sebagai membuka pertanyaan saya mewakili rekan-rekan media. Ini kalau bicara mengenai Pengabdi Setan 2 Communion, akhirnya memiliki satu hal added value, nilai jual tambahan. Selain juga sudah punya fanbase yang gila banget, akhirnya sekarang IMAX. Sebetulnya apa sih yang diharapkan dan ingin diberikan? Dan juga apakah ada sisi edukasi juga yang ingin diberikan pada audiens Indonesia, penonton Indonesia, terutama para penggemar film horor? Sebenarnya kita kepingin memberikan yang lebih karena kita percaya kalau misalnya kita itu kayak udah kita segini aja deh ngasih penonton, kayaknya nanti penonton bakal nggak mau balik lagi nonton film Indonesia gitu. Jadi kita kepingin apa yang kita bisa lebih apa lagi ya gitu. Jadi kita mencoba untuk mengeksplorasi apa yang bisa kita eksplorasi, karena kita sendiri timnya ini ketika kita memutuskan oke, kita bikin Pengabdi Setan 2, tapi apa yang bisa kita berikan lebih, apakah cuma pengulangan aja gitu. Makanya kita nunggu agak lama, kita harus yakin dulu kita bisa memberikan yang sesuatu yang lebih dari yang pertama apa enggak gitu. Kalau
misalnya cuma memberikan yang sama, ya nggak usah lah. Tadi Bang Joko juga bilang we step up the game. Iya, nggak memberikan yang itu aja, tapi gimana kita bisa memberikan yang lebih untuk penonton Indonesia. And to Mr. Pritam, this is kind of a big milestone and historical moment for Indonesian history, and also for IMAX, for having one movie from Indonesia and also from Southeast Asia, first movie on IMAX. So for IMAX itself, what would it mean for IMAX getting an IP like as big as Pengabdi Setan 2, Seven Slaves 2, Communion, to be digitally remastered, and what kind of reaction or response that you could expect from Indonesian viewers, Indonesian audience? Well, as IMAX typical releases are all tentpole movies, so you see the top talent and the top sort of movies from Hollywood being on an IMAX screen, and I think Satan Slave 2 Communion is fits the exact sort of definition of that. So for us, it's the sort of an IP that we relate to and we release regularly on our IMAX screen, and so to that extent, we're really excited. What do we expect? The fact that it's put an Indonesian film on a global platform, I expect a huge sort of fan following and a fandom on the film, which it already has. And I think what we're trying to do now is taking a film that's so made with so much of passion and quality, and we take that to the next level of making sure that it's shown on the right canvas. With the right technology, with the IMAX technology to back it. So I think it takes the movie to that level, and then we expect a huge box office. Not just that, but I hope everybody here watches it. Oke, thank you. Jadi benar sekali, dengan harapan bahwa sekali lagi semua karya-karya film terutama bisa diberikan dalam bentuk yang paling sempurna, paling teratas dengan kualitas yang terbaik, dalam bentuk format yang juga yang paling maksimal lewat IMAX ini, sehingga memberikan juga level ataupun tingkat kepuasan bagi penonton untuk menikmati karya tersebut dengan lebih maksimal. Thank you Mr. Pritam for your answer. Dan sekarang saya menuju ke produser kita Pak Sunil. Pak Sunil, ini kalau tadi kita tahu semua rekan-rekan media juga bahwa Pengabdi Setan 2 Communion adalah film Indonesia dan juga Asia Tenggara pertama yang akhirnya melengkapi atau dilengkapi dengan teknologi IMAX. Dan berarti Rapi Film juga membuat satu sejarah di Indonesia juga, terutama dalam perfilman Indonesia yang memiliki karyanya dengan IMAX, bekerjasama dengan IMAX. Nah, secara bisnis besar perfilman Indonesia, apa sih impact yang ingin ditampilkan, diberikan sekali lagi pada perfilman Indonesia dengan Rapi Film memberikan satu contoh, kita punya karya loh dengan IMAX. Pertama terima kasih semua teman-teman media sudah hadir. Kalau saya selalu percaya penonton Indonesia selalu melihat film Hollywood, dan mereka selalu melihat film Indonesia kapan bisa menuju ke sana juga gitu. Jadi ini salah satu ide yang saya di-support dari IMAX, di-support juga dari XX1, dan kita berpikir harus ada film yang layak gitu untuk penonton Indonesia yang selalu mencari sesuatu yang lebih. Dan saya rasa Pengabdi Setan 2 itu salah satu kontribusi kami, dari saya, dari Rapi Film, dari Bang Joko dan kru, cast, untuk ke penonton Indonesia bahwa ini layak untuk di IMAX, dan saya berharap semuanya juga puas. Oke, terima kasih Pak Sunil buat jawabannya. Tepuk tangan buat jawaban dari Pak Sunil. Kalau sekarang saya beralih juga ke salah seorang produsernya, Mbak Tia. Mbak Tia, tentunya sebagai produser kan istilahnya kalau punya sisi mengawasi kan kayak helikopter tuh, ngawasin banget kan seluruh proses dari awal sampai akhir. Nah, pada saat proses digital remaster dari Pengabdi Setan 2 Communion ini, sebetulnya ada nggak sih hal yang pengen di-share kepada rekan-rekan media, terutama pada saat ditayangkan dengan, wah kita memutuskan untuk tayangkan dengan IMAX? Mungkin aku ceritain prosesnya aja kan, Yeah. proses. Jadi prosesnya itu adalah kami mengirimkan materi filmnya ke studio IMAX di Los Angeles, yang untuk kemudian tim internal dari IMAX melakukan yang disebut dengan DMR atau Digital Media Remastering. Secara internal prosesnya itu memakan waktu kira-kira 3 minggu
Setelah itu, setelah melewati QC dari tim mereka, baru mereka kirim ke kami. Dan kami udah sempat menonton di sini. Jujur kami yang sudah pernah menonton filmnya, ketika menonton di IMAX, wow, beda sih. Jadi kayak film baru, dan semua detail-detailnya sangat terlihat dengan jelas. Suaranya juga lebih surround, lebih menggelegar. Jadi memang memberikan experience yang berbeda. Iya. Jadi emang patut sih untuk teman-teman mencoba pengalaman ini, menonton film Pengabdi Setan 2 di IMAX. Iya, apakah berarti pengaruhnya akan lebih menyeramkan dirasakan? Coba aja. Coba aja. Tepuk tangan sekali buat Mbak Tia sebagai salah satu produser dari film. Oke, silakan. Bang Joko mau nambahin, silakan. Nambahin dikit bahwa ini nggak semua film bisa tayang di IMAX. Jadi Yes. bukan berarti kita pengen tayang di IMAX langsung bisa dikirim ke Los Angeles untuk diproses gitu, enggak. Jadi harus bersambut gayungnya. Jadi kalau misalnya kita ingin tayang di IMAX, mereka harus lihat dulu filmnya layak atau enggak gitu. Jadi kenapa ini baru film pertama yang bisa tayang di IMAX, melewati proses IMAX, karena ketika kita ajukan, kalau mereka merasa ini nggak layak, nggak akan bisa. Jadi ini harus dua pihak yang setuju gitu. Oke, itu sebuah statement dari Bang Joko yang membuat saya penasaran juga. I think I'm gonna have another question for Mr. Prita, but later on. But now, thank you Bang Joko, Mbak Tia buat menceritakan secara singkat proses digital remaster dari Pengabdi Setan 2 Komunion ini untuk akhirnya untuk dapat ditayangkan di IMAX. Dan kalau sekarang saya menuju ke Bang Ical sebagai Director of Photography. Suruh ke tempat. Oke. Nah, oke, silakan. Ikutin apa kata rekan-rekan media, ikutin. Biar dapat exposure lebih baik lah. Bang Ical, tapi kalau bicara mengenai pengalaman sinematik apa nih yang dihadirkan dari sinematografi dari Pengabdi Setan 2, dan pada saat setelah melihat trailernya tadi, mungkin hasil yang sudah jadi, apa perasaan yang didapatkan atau yang berbeda Bang Ical sebagai seorang DOP-nya? Oke, tadi udah dijelasin sama Tia bahwa setelah kita prosesnya telah selesai, terus kita sempat nonton. Sebagai filmmaker, khususnya sinematografer, ini tentunya pelajaran yang nggak pernah selesai buat yang kita lakukan untuk bagaimana membuat film dan bagaimana supaya penonton tetap mendapatkan pengalaman yang jauh lebih baik lagi gitu. Tetap mendapatkan experience menonton, dan apalagi di IMAX tentunya sebagai sinematografer ini wow banget sih buat saya, pengalaman yang gimana ya ngomongnya. Saya cuma bisa wow aja deh gitu. Cuma bisa wow, mulai dari mata, tolong dia ubah, diatur, bagusnya begini. Tapi ini tentunya maksudnya kita buat tentunya saya pribadi sebagai filmmaker di Indonesia, terima kasih juga kesempatan ini tentunya bikin kita untuk nambah pencapaian gitu depannya gitu. Semoga film-film yang lain menyusul, semoga film kita jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Bang Ical buat jawabannya. Buat Bang Ical, terima kasih teman-teman. Dan sekarang saya menuju kepada para pemeran dari film Pengabdi Setan 2 Komunion ini. Bersama kita ada Tara, apa kabar? Thank you for coming. Ada Andy juga. Halo. Nasar, kemudian juga Ratu, apa kabar? Dan juga ada Mas Egi, thank you so much sudah bergabung. Kalau lihat filmnya yang tinggal setengah. Oke, by the way, pengen ngucapin selamat siang juga sore buat teman-teman yang menyaksikan acara ini melalui live Instagram, juga live TikTok dari Cinema.21. Apa kabar semuanya? Terima kasih banyak untuk IMAX Gadaya City. Laporan terakhir untuk tanggal 30 Juli 2022 tinggal setengah lagi. Tepuk tangan untuk nggak nyampe 1 jam udah hampir half house. Nggak nyampe setengah jam. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman para pecinta film Indonesia, terutama yang lagi menyaksikan, yang udah share juga berita gembira ini lewat live Instagram di Cinema.21 dan juga live TikTok. Halo semuanya, thank you so much. Wow, ya, thank you. Nah itu dia tuh, halo tuh di depan tuh, kalau pengen lihat pengen dada tuh. Nah di situ live Instagram juga live TikTok tuh. Kalau semua para cast-nya udah pada sempat nonton full nggak filmnya? Belum. Belum. Kita
Kita nggak boleh. Oh nggak boleh, why? Tara, kenapa nggak boleh? Maunya harus bareng-bareng surprise pas premiere Oke, bersamaan. karena kalau bareng-bareng lebih enak ya, lebih menyenangkan maksud experience-nya. Tapi udah, kalau untuk ngelihat trailernya yang tadi IMAX, udah atau baru kali ini juga? Barusan juga? Barusan banget Leo. Berarti bareng-bareng juga dengan rekan media? Iya benar. Oke, gimana rasanya pada saat di pojok itu ngintip, ngeliatin, wah ini dia nih yang berbeda dengan IMAX. Terkesima banget sih, karena nggak pernah nyangka kalau film Indonesia itu bisa diputar di IMAX. Oke. Jadi salah satu kebanggaan, dan ngelihat muka segede gini juga lumayan kayak wow gitu, gede ya. Dan gue yakin nontonnya juga pasti lebih serem lagi. Oke, itu dia. Kalau buat Andy sendiri? Aku sama sih, tadi nonton dari pojok. Iya. Berasa Seperti kasih bocoran dari kita akan nonton trailer versi IMAX loh. Beda dengan yang kemarin pas kita press conference pas rilis. Iya. Aku udah dikasih tahu, cuman pas aku nonton langsung tuh emang beneran berasa sensasinya beda lagi sih, nonton di IMAX dengan layar yang sebesar ini dan semua yang lebih baik daripada bioskop-bioskop yang lain. Jadi kayak pengalaman yang sangat seru dan membanggakan juga buat saya. Iya, ada adegan yang kamu rasa pikir, wah ini pas bagian adegan ini nanti kayaknya akan gawat nih. Banyak dari tadi udah mikir, wah ini pasti pecah banget. Pecah banget. Karena juga sih, waduh, kayaknya nih pas bagian yang A, B, C ini akan gawat ya. Rasanya pada saat para penonton akan kasihkan film ini secara lengkap. Kalau thank you Andy, saya penasaran kali gitu. Gimana rasanya? Tadi pas nonton dari situ, walaupun nontonnya setengah doang, tapi berasa banget. Pengen banget nonton full. Kamu nonton cuma setengah? Apa? Nonton cuma setengah doang tadi, nggak kelihatan full banget, karena kan gede banget kan. Iya. Itu, takutnya lah. Jadi pengen buru-buru nonton yang tanggal 30 Juli, tapi kita nggak boleh. Pengen nontonnya tanggal 20. Kita juga nggak boleh. Oh iya? Baru tanggal 30 Juli nggak boleh nonton? Jadi bisa jadi nanti penonton Indonesia udah tahu dulu. Lebih tahu dulu nanti ngerasain IMAX-nya. Jadi penonton yang lebih tahu daripada pemainnya dulu. Oh gitu. Bang Joko kenapa nggak boleh barengan tanggal 30 Juli mereka? Supaya ada ini kebersamaan. Oh kebersamaan ya. Baiklah, bersama-sama itu sekali lagi lebih menyenangkan. Ini beberapa pemain kita tuh orangnya penakut banget. Ini Tara Basro waktu nonton pertama gala premier, dia kabur 10 menit setelah filmnya tayang. Dan aku harus jaga di depan pintu. Jadi aku nggak mau dia nanti nonton sendiri, dia keluar setengah film. Jadi aku harus jagain dia supaya dia nonton full filmnya. Oke, oh gitu dia. Ada pertimbangan teknis ternyata di situ dibalik itu ya ternyata ya. Thank you. Dan juga saya juga pengen menanyakan pengalaman dari Ratu. Ratu gimana Ratu? Tadi ada close up gede banget tuh di. Asli. Kelihatan ya kan pori-porinya, semuanya tai lalatnya kelihatan. Kayaknya sih kalian bukan cuma akan nonton ibu, tapi akan bersama ibu. Nah itu tuh. Rasa banget gitu, ada ibunya. Gak cuma nonton ibu, tapi bersama ibu ya. Wah lo tega banget sih, bersamanya kan kayak ngikut ke rumah nanti lo, gimana sih? Itu juga loh, dari Ratu. Kalau dari Mbak Egi? Ya, ini mimpi yang jadi kenyataan ya. Kayak nonton film gitu. Oh, ini kan nonton film. Mimpi jadi kenyataan seperti apa nih Mbak Egi? Ya luar biasa gitu. Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini kan apalagi pertama ya. Dengan layar sebesar ini ya. Dengan layar. Layarnya tuh nggak kaleng-kaleng, beneran nih. Tuh the max banget layarnya ya. Ya mimpi yang jadi kenyataan. Bahwa impian semua sineas ya. Juga pemain lah. Untuk melihat bahwa karyanya bisa karyanya masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Bisa bilang sekarang tertinggi inilah IMAX ya. Seperti itu. Oke, terima kasih buat para filmmakers dan juga cast yang sudah berbagi dan menjawab pertanyaan dari saya. Kalau sekarang saya langsung buka deh buat rekan-rekan media yang ingin bertanya langsung dengan Bang Ical boleh maju dikit sambil menjawab pertanyaannya? Ya tentunya kalau kita bilang apa yang dihadirkan sekarang ini kan tentunya bukan tanpa perencanaan ya. Maksudnya tentu semua ini direncanakan. Kalau misalnya ditanya, oke, apakah kameranya IMAX, mungkin memang kita belum, tapi kita sudah merencanakan waktu pelaksanaan pengambilan gambarnya. Kita udah format yang paling besar yang kita punya dengan lensa yang paling baik yang kita punya di Indonesia untuk kita ambil. Dan tentunya juga diskusi sama Pak Joko Anwar, dia pengen bahwa kita apalagi ya capaiannya selama ini berkarya, ya tentunya ini mungkin yang akhirnya terwujud. Dan tentunya teknisnya juga hati-hati banget sampai juga ke bagaimana memilih lensa, bagaimana memilih angle shot, bagaimana ke movement kameranya, tentunya ini juga sudah dipikirkan baik-baik. Artinya
menikmati film Pengabdi Setan 2 ini di IMAX tentunya sudah jauh-jauh hari kita rancang, jauh-jauh hari sudah bagaimana teknisnya ini bisa maksimal untuk ditonton dan buat penonton Indonesia punya pengalaman yang lebih baik lagi. Itu sih. Oke, terima kasih. Prinsip kita dalam berkarya adalah belajar dari kesalahan terdahulu, terus menambah apa yang bisa kita berikan kepada penonton. Kita selalu melakukan evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan. Kita menghindari apa yang sudah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang sudah kita pernah lakukan kita hindari. Kemudian kita bertanya ke diri kita apa yang bisa kita berikan lebih seperti yang sudah kita bicarakan tadi dari semua pembicara. Untuk Pengabdi Setan 2 seperti yang sudah dibicarakan sama Pak Ical Tanjung barusan, bahkan kita proses post-pro-nya aja kita retain resolusi yang paling besar gitu untuk mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan termasuk IMAX. Kita prosesnya syutingnya tahun 2020 teman-teman, jadi kita post produksinya itu memakan waktu 2 tahun lebih. Bahkan untuk pembuatan visual effect CGI-nya itu kita betul-betul handle with care banget, bahkan ada yang satu shot mengambil waktu 3 bulan supaya apa yang tampil di layar itu jangan sampai orang tahu itu CGI. Semuanya harus real, sehingga kalau misalnya orang menonton, orang mengira itu real padahal itu CGI. Jadi semuanya yang kita tampilkan di layar itu betul-betul untuk memberikan kenikmatan menonton, kenikmatan sinematik yang maksimal untuk penonton. Gitu sih. Jadi kalau ditanya target kita apa, tidak pernah target kita angka penonton, karena itu adalah target yang sia-sia dan maya semu, karena kita tidak bisa mencapai target angka penonton tanpa kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan apa? Berbuat sebaik-baiknya untuk capaian teknis dan estetika dalam film yang kita lakukan. Itu sih. Oke. Well, the only thing is what we generally say in IMAX is it should be a movie that takes the audience to a place where they can never be apart from being in an IMAX. So, you know, you watch a movie like Satan's Slave 2, and then it takes you into an experience. It takes you to a place where you can never live that. Okay. You know, you cannot witness something like that anywhere outside of an IMAX. So I think that's what I meant when I said that movie fits the IMAX sort of canvas. It takes the audience to a place where they've never been before. Okay. So yeah, I think that's the only thing that we look at. Okay. Any have a limited IMAX studio in Indonesia? Yes, we have a limited studio in Indonesia about IMAX. So theaters. All theaters, limited theaters of IMAX Indonesia. Yeah. Yeah, so we have about 9 IMAX theaters in Indonesia. Yep. We're close to opening another one in the next 3 to 4 months, maybe by the end of the year. But you know, it's just construction delays. But we work with our partners in Cinema 21 on a constant sort of growth model. So I think in the next few years we should be able to see a lot more IMAXs. We're already. It's not a problem to open IMAXs. It's just making sure that we get the right penetration in the right market. Sure. And identifying the right complexes where it would work. Obviously, as everybody would know, the investment into an IMAX is a little higher than it is for a regular cinema. So we just have to go that extra length to identify the right sort of location. Okay. So the first time. Yes. The first question. Yes, the first question about the limited theaters of IMAX in Indonesia. So it's all about process, and this one is a breakthrough for Indonesian movie. Yeah, and you know, there's also the process of upgrading the technology. For example, this theater opened as a xenon projection technology back in 2012-13, and today it's on a laser projection technology, which is state of the art. Yep. And the most sort of next generation technology that exists from IMAX. So there's that element, but there's also the element of expansion, and that's a constant process. It doesn't stop. Every time there's a better cinema, every time better complex, we always look into having an IMAX there. Okay, thank you Mr. Firdan for the answer. Jadi Pak Ian bisa. Oke, boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk special announcement of Pengabdi Setan 2 kemudian.
Thank you Bang Joko, Pak Sunil, seluruh cast dari Pengabdi Setan 2 Komunian. Mr. Prinam, thank you so much for joining us for this special announcement. Buat Tia,